Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Jadi kali ini saya buat video offline dengan maksud untuk menggantikan materi ya, menggantikan materi yang minggu kemarin tidak bisa mengisi KBM daring karena ada kesibukan untuk mempersiapkan kelas 12 USP, ujian satuan pendidikan. Jadi untuk kelas 10 tolong dilihat videonya dan dipelajari aja. Oke, kali ini mengenai bentuk molekul, bentuk atau rupa dalam 3 dimensi atau geometri lah. Kalau dalam matematika itu geometri. Jadi yang pertama yang perlu kalian pahami tentang materi ini satu, bentuk molekul itu maknanya atau yang perlu kalian pahami di sini adalah satu, menggambarkan posisi dari suatu atom, posisi atom dalam molekul. Jadi kedudukan atom dari suatu molekul itu sendiri. Jadi ya maksudnya ada di manakah, ada di atas kah, ada di bawah kah, atau ya gimana lah, intinya menggambarkan posisi atom dalam suatu molekul. Nah, terus yang kedua, bentuknya si molekul tadi itu bisa diramalkan atau bisa diperkirakan dengan teori yang namanya PSFR. Apa itu PSFR? Itu saya juga kurang hafal ya, yang jelas saya coba baca buku ya. Valence shell elektron ya, valence shell ya, elektron revolution. Inggris. Maksudnya apa? Atau secara bahasa solearnya apa? PSFR ini adalah teori yang menitik beratkan atau teori yang dasarnya berdasarkan gaya tolak menolak elektron. Gaya tolak menolak elektron tentunya pada kulit terluar, atau yang dikenal dengan elektron valensi ya. Gaya tolak menolak elektron pada kulit ya, pada kulit terluar garis miring epi ya, elektron valensi. Cuman di sini gaya tolak menolak elektron tadi itu dikatakan ada 2 jenis interaksi di sana. Jadi ada yang namanya pasangan elektron ya. Di sini pair itu pasangan. Gaya tolak menolak pasangan elektron ya. Gaya tolak menolak pasangan elektron pada kulit terluar atau epi. Nah, sudah di sini. Jadi pasangan yang dimaksud tadi itu ada 2 jenis, ada PEB dan ada PEI. Apa itu PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas dan PEI adalah
pasangan elektron yang terikat. Pasangan elektron yang terikat. Nah, balik lagi, karena memang yang namanya interaksi elektron itu, jadi yang maksudnya gini, ketika ada dua buah atom, tentunya ada elektronnya, ketemu, di situ akan terjadi interaksi tolak menolak, ya, karena muatannya sama, elektron dengan elektron dong, pasti akan terjadi tolak menolak. Nah, jika saya tuliskan atau kita kelompokkan berdasarkan kekuatan sitolakannya itu kira-kira seperti ini interaksinya berdasarkan kekuatannya. PeB dengan PeB itu paling besar ya, tolakan menolaknya. Terus PeB dengan Pi kok nggak ada. Terus yang paling terkecil gaya tolakannya adalah Pi dengan Pi. Nah, saya ulangi, saya pertegas lagi. Jadi interaksi yang mungkin terjadi dalam suatu pertemuan dua atom yang punya elektron adalah seperti ini. Ada dua jenis saja. Ada tiga jenis maksudnya. PeB dengan PeB atau pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, PeB dengan Pi, dan Pi dengan Pi. Nah, tadi sudah diulangi, jika diurutkan berdasarkan tingkat kekuatannya, kekuatan tolakan menolaknya, itu yang paling terbesar, ingat baik-baik, adalah PeB dengan PeB. Terus yang kedua PeB dengan Pi, Pi yang terakhir adalah Pi dengan Pi. Oke, saya lanjutkan. Langsung pada poin nomor kedua, rumusan umum dari PSEPR untuk memperkirakan bentuk molekul ini adalah dengan yang namanya rumusan AX sebenarnya gini. Biar kelihatan apa yang kita cari dalam hidup ini, perlu ada yang kita cari ya. Nah, rumusan umumnya dari PSEPR adalah A, X, dan E, dan dimana kalau saya jabarkan, A itu adalah atom pusat ya, atom pusat. X itu adalah jumlah elektron yang terikat, jumlah pasangan elektron yang terikat, jumlah pasangan elektron yang terikat dari suatu molekul. Terus yang terakhir adalah E, adalah jumlah pasangan elektron bebasnya. Nah, ini yang perlu kita cari nilai-nilainya adalah nilai X dan nilai E. Untuk atom pusat dari suatu molekul itu biasanya ciri-cirinya, satu, ukuran atom itu kalau yang menjadi pusat biasanya yang gede ya, biasanya yang gede. Kan atom juga kan punya ukuran ya, ukuran itu berdasarkan berarti jarak lingkar atau jari-jari dari atom tersendiri. Ingat baik-baik, yang biasanya menjadi ciri dari atom pusat biasanya ukuran atomnya lebih besar, karena nanti dia akan menjadi pusat di mana atom-atom lain nempel. Jadi logikanya ya sejalan, maksudnya yang gede pasti ditempeli yang kecil gitu, intinya gitu. Nggak mungkin yang kecil ditempeli atau ditempeli dengan yang besar, nggak mungkin. Terus yang kedua, ciri yang kedua biasanya atomnya jumlahnya sedikit. Contohnya apa? Contohnya dalam
H2O saja, H2O. Tapi ini kalau H2O yang ciri yang kedua yang jumlahnya lebih sedikit ini tidak berlaku ya, karena yang menjadi atom pusat di sini adalah O karena ukurannya lebih besar. Tapi yang dua-duanya masuk, misalnya pada apa ya, ukurannya NH3 lah. NH3 itu atom pusatnya N, karena satu cirinya ia masuk jumlahnya lebih sedikit, N-nya itu 1 gitu kan, H-nya 3, dan ukurannya lebih besar ketimbang si H itu juga masuk. Nih saya tulis saja biar kalian jelas. NH3 tadi, NH3. Nah, ciri dari atom pusat itu tadi 1, jumlahnya biasanya lebih sedikit. Jumlah atomnya, kalian lihat jumlah atomnya di sini. N itu jumlah atomnya cuma 1, H itu 3. Nah, berarti ciri yang pertama itu dimiliki N, itu atom pusatnya N. Terus yang kedua atau ciri yang lain adalah jumlah ukuran atomnya biasanya lebih besar. Ukuran atom itu kalian bisa lihat dari segi jari-jari atom ya, jari-jari atom, atau jumlah kulitnya juga sama. Lihat jumlah kulit dari mana, Pak? Jumlah kulit itu dari konfigurasi juga bisa. N itu 7 ya, N itu 7 nomor atomnya, berarti konfigurasinya 2 dan 5, berarti di sana ada 2 dan 5, ada 2 kulit. Kalau H nomor atomnya 1, dan kalau dikonfigurasikan kan juga cuma 1, berarti cuma ada 1 kulit. Nah, di sini berarti N juga masuk pada atom yang lebih besar. Nah, terus yang kedua saya anggap jelas ya untuk mencari atom pusat. Yang kedua adalah X. X itu jumlah PeI. Jumlah PeI itu adalah tadi, kalau kalian sudah menemukan atom pusatnya atau inangnya, rumahnya, adalah tinggal menentukan yang mana yang dia ditempeli atom yang lain. Kan gampang. Ini sudah ditemukan N. Nah, berarti otomatis H itu adalah atom yang terikat. Jumlahnya ada berapa? Tinggal lihat. Ada 3 ya. Terus PeB. Nah, untuk PeB itu ada rumusan matematis tersendiri untuk menghitungnya. Saya tuliskan di sini ya. E itu sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi PeI dibagi 2 ya. Menghitung atau mencari jumlah PeB adalah sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI dibagi 2. Contoh kita masih di NH3 aja ya. Saya tulis NH3, elektron valensi atom pusatnya N. N berarti kalau kita konfigurasi tadi nomor atomnya 7, berarti 2 dan 5 ya. Konfigurasinya 2 dan 5. Epi-nya berarti bernilai 5 ya kan? Dikurangi jumlah PeI. Sekali lagi tadi saya jelaskan, ketika sudah menemukan atom pusatnya berarti yang lain adalah yang terikat. Yang terikat di sini ada H, dan jumlahnya dilihat dari mana? Jumlahnya juga dilihat dari ini aja, dari apa namanya ini, angka koefisien atau jumlahnya. Jadi dikurangi 3 dibagi 2 itu sama dengan 7 ya, sama dengan 7. 5 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Jelas ya sampai sini ya. Ketika sudah seperti ini, kalian atau kita masukkan tadi ke rumusan umumnya. Jadi AX berapa, E berapa gitu. AX berapa, E berapa. Jadi saya taruh di sini dulu. AX 3
E. Nah, E-nya boleh ditulis dengan angka 1 kayak gini boleh, ataupun tidak dengan angka 1. Otomatis orang, terutama orang kimia atau orang yang belajar kimia udah ngerti E-nya itu jumlahnya 1 gitu. Nah, rumusan AX3E1 itu dalam buku paket atau dalam teori-teori kimia itu ada nama-namanya tersendiri. Jadi maksudnya gini, ketika AX2E5 namanya apa, ketika AX7E10 namanya apa, dan bla bla bla, itu ada masing-masing dan mempunyai bentuk masing-masing ya. Dan apa namanya, terus oke bentar ya, saya skip dulu, saya cari. Oke. Tadi dengan saya ketika AX2 E berapa kayak gitu. Ini yang tanpa E ya, artinya molekul-molekul yang tidak punya pasangan elektron bebas, rumusan seperti ini. Tapi ya itu kan cuma pengelompokan saja, intinya harus tahu tadi teorinya yang tadi. Terus seperti ini namanya apa, bentuknya seperti ini, dan lain seterusnya. Yang tadi kita ketemukan berarti punya E ya, AX3. Nah ini ya, AX3E1. AX3E1 bentuknya piramida trigonal NH3, dan seterusnya untuk masalah bentuk. Baik lagi. Lalu bagaimana kaitannya antara pengaruh si PEB dengan PI? Ya tentunya berpengaruh pada pembentukan molekulnya itu sendiri. Kenapa AX3E1 tadi bentuknya apa tadi sih? Nah, kenapa bentuknya piramida trigonal? Kita lihat di sini. Jadi kalau mau kita gambarkan kira-kira seperti ini, NH3 atom pusatnya berarti N kan, konfigurasinya tadi 2 dan 5, berarti saya akan gambarkan 1 2 3 4 5 ya kan. Nah di sini saya juga sambil kasih lihat ke kalian, ini yang dikatakan sebagai PEB, pasangan elektron bebas, dan nanti yang diikat atau PE nya adalah tentunya haknya berarti ada 3 ya. Jadi kenapa bentuknya bisa piramida trigonal? Karena tadi berarti di sini ada jenis interaksi PEB dengan PI ya kan, PEB dengan PI. Di sini dia mendorong sedemikian rupa, didorong nih si haknya seperti ini, lalu yang satu lagi juga sama, Jadi pada prinsipnya kalau kalian bayangkan bentuk 3 dimensi ya, kalau ngajar langsung sih ada molimode ya, saya punya molimode. Jadi 3 buah dia akan saling mendorong, dan ini interaksi yang pertama PEB dengan PEI. Terus yang kedua tentunya selain interaksi antara PEB dengan PI, ada juga interaksi PI dengan PI. Jadi saya gambarkan saja ya di sini, interaksi dorong mendorong gitu kan.
terus yang ke bawah juga sama. Nah, saya bedain warnanya. Terus yang kedua adalah interaksi antara PEI dengan PEB. Nah, kira-kira kayak gitu. Makanya bentuknya ya berarti ya itu tadi. Ini atom pusat, terus ini di sini satu karena ada dorongan dari atom PEB di sini didorong gitu kan. Terus satu lagi di sini, bayangin 3 dimensi, satu lagi ada di sudut geometri yang lain, berarti di belakang, di sepertiganya. Jadi kira-kira kalau dibilang 360 derajat dibagi 3 sama rata, itu kira-kira membentuk sudut 120 ya, 120. Terus tapi nanti kan karena ada PI nya juga, ada interaksi PEB dengan PI, makanya yang di atas itu agak lebih luas sebenarnya daerahnya. Karena di sini ada PEB, dia didorong, terus ini didorong, tapi di sini juga ada interaksi lagi PEB dengan PI, tapi ini dengan jarak yang sama berarti nanti ya, karena interaksinya sama PI dengan PEI. Kira-kira seperti itu. Saya pikir jelas ya. Maksudnya ya pengantarnya cukup segini. Nanti kalian belajar yang atau menggali materinya bisa lebih jauh. Terus kalau masih ada yang kurang paham bisa bertanya ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.